ada salah satu pemainnya terlalu mendominasi sehingga mereka memakan lebih dari yang mereka butuhin, itu ekosistemnya akan kolaps. Satu sama lain itu punya peran dan satu sama lain itu take and give secara seimbang sehingga keseluruhan ini bisa running terus gitu. Ketika ekosistem itu jalan terus, jadi akuarium nggak dikasih makan ikannya, nggak dikasih apa, ditutup setahun masih jalan, itu artinya udah self sustain. Kembali lagi dengan aku Ahya di One Minute One Question. Kita kembali lagi di episode yang baru, di episode yang lebih keren lagi dari hari ke hari. Jadi ini kita kedatangan tamu super spesial. Kalau biasanya tamu spesial, ini tamu super spesial di sebelah saya. Karena di sini Uhab kedatangan Henry selaku Head of Tech in Asia Indonesia nih teman-teman. Boleh nih diperkenalkan dulu nih. Nama saya Henry, saya selaku Head of Tech in Asia Indonesia. Nah, Tech in Asia Indonesia sendiri sebetulnya kita mulai dari media sekitar mungkin 10 tahun yang lalu. Saya juga lupa exactly kapan. Basically yang kita lakuin itu kita mengcover startup lah ya. Dan I think kita sangat happy untuk melihat ekosistem startup di Indonesia itu tumbuh seiring kita juga bertumbuh di situ, dan saya personally ya bersyukur bisa memberikan kayak kontribusi sekecil apapun, but I think yang jadi luar biasa adalah keadaan ekosistem startup di Indonesia itu very thriving gitu ya. Itu yang membuat saya juga bersemangat tiap hari untuk melanjutkan kerjaan saya. Oke, jadi Tech in Asia Indonesia basically sebuah startup ya? Iya. Sebuah startup yang memang kalau Tech in itu sebenarnya udah tahapnya internasional dan ada cabangnya di Indonesia ya? Betul. Oke, gitu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, karena ini berhubungan dengan startup nih, pembahasan kita kali ini, jadi kita itu pengen ngomongin yang namanya startup ekosistem. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bergulat di dunia startup udah nggak asing lagi dengan namanya startup ekosistem ini. Cuma untuk teman-teman yang mungkin belum paham di luar sana, jadi di sini kita mau ngebahas lebih lanjut, lebih detail dari pakarnya nih. Nah, oke, mungkin di sini saya mau tanya nih, kira-kira sebenarnya apa sih itu ekosistem startup dan kenapa itu penting? Mungkin boleh dikenalin ke WooFriends di luar sana dengan bahasa yang lebih friendly gitu. Oke, WooFriends. Awesome. WooFriends. Jadi kalau ngomongin ekosistem startup, I think definisinya tidak berubah lah ya ketimbang ekosistem yang lainnya. Jadi itu kan serangkaian dari berbagai komponen yang actually bersinergi untuk ngebentuk sebuah kesinambungan yang terus-menerus gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Jadi kata-kata yang paling penting adalah sebetulnya kesinambungan tadi gitu ya. Jadi contohnya kalau misalkan ada ekosistem di mana ada salah satu pemainnya terlalu mendominasi sehingga mereka memakan lebih dari yang mereka butuhin, itu ekosistemnya akan kolaps gitu. Jadi kata-kata yang perlu digarisbawahin adalah satu sama lain itu punya peran dan satu sama lain itu take and give secara seimbang sehingga keseluruhan ini bisa running terus gitu. In startup juga kurang lebih sama gitu ya. Kita juga akan butuh pemain-pemain lain supaya bisa take and give gitu. Oke, jadi basically itu sebagai kolaborasi yang bersinergi antara yang satu dengan yang lainnya, tapi nggak boleh ada yang mendominasi juga gitu ya. Pada faktanya adalah akan ada yang mendominasi, tentu aja. Cuman kita perlu perhatiin bahwa yang contohnya gini, kalau kita ambil sebuah ekosistem biota gitu ya, yang terdiri dari bakteri segala macam, tapi kalau eventually ada satu makhluk hidup yang makan tumbuhannya dimakan, binatang lain yang lebih kecil dimakan, eventually ekosistemnya nggak akan ada sisanya selain dia sendiri. Dan ketika sisa dia sendiri, gimana cara dia bertahan hidup, ya kan? Jadi I think sih dominasi akan terus ada, tapi kata kuncinya adalah pemain lain juga harus ada dan pemain lain harus berkontribusi juga. Oke, walaupun ada yang mendominasi, tetap emang harus yang lainnya juga harus tetap berkontribusi gitu ya. Betul. Oke. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih tentang yang namanya ekosistem startup. Nah, kira-kira menurut Henry sendiri, sebenarnya ekosistem startup yang baik, ekosistem yang baik untuk startup itu apa saja sih? Oke. Yang pasti adalah karena gini, saya mulai ini dengan saya juga belajar ya dari semua proses ini. Jadi dulu saya berpikir bahwa kalau saya bikin startup yang saya butuhin cuma konsumen, and that's it gitu.
Sedangkan kalau kita ngomongin ekosistem startup itu ada bukan hanya yang jual dan yang mau beli, tapi juga ada government sebagai regulator, ada juga VC sebagai yang mendandain si startupnya supaya dia bisa terus hidup, dan juga ada yang usernya juga gitu. Jadi terdiri dari apa? Sebetulnya terdiri dari banyak hal ya. Tapi yang satu kita sering lupa adalah itu juga terdiri mostly jadi dari user. User juga kita bisa anggap sebagai pemain penting juga, bukan sebagai satu komponen yang cuman tugasnya adalah nanti membeli, mengkonsumsi, dan jadi apa sih, mata rantai yang paling bawah yang tinggal menerima gitu. Jadi di sini maksud saya adalah user juga penting untuk memberikan input balik terhadap kayak contohnya produk yang baik itu seperti apa yang perlu diimprove, dan sekali lagi yang punya produknya harus juga mengambil input itu sehingga produk mereka bisa sustain gitu. Dan I think si government, VC juga punya peran yang very critical ya untuk menjaga tidak ada yang menyalahgunakan keadaan dan seperti yang lain. So I think untuk menjawab, semua komponen yang sudah ada juga di Indonesia. Semua komponen yang dibutuhin sudah ada di Indonesia. Tinggal masalahnya bagaimana kita memastikan bahwa setiap komponen ini tuh punya suara, punya hak dan kewajiban sehingga ekosistemnya bisa jalan. Oke, berarti yang penting itu government, VC dan juga user pastinya ya. Dan si startup dan juga sekarang nih yang lagi ngetren adalah corporate juga. Karena kalau dulu saya bisa bilang corporate, oh itu ada startup, oke, good to know. Tapi sekarang corporate sudah mulai bagaimana cara saya bisa lebih seperti startup gitu ya. Okay. Karena eventually mereka juga pengen punya startup mereka sendiri, dan ini kita sudah lihat contohnya udah banyak juga corporate gede pengen punya startup mereka sendiri. Mereka mulai menumbuhkan divisi baru, dan ya divisi baru itu dianggap sebagai startup. Ada juga yang memilih jalur ya udah saya akuisisi aja startup yang baru ini jadi punya saya gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang startup di Indonesia saat ini juga sudah melebar ya. Sudah ya, salah satunya bukan hanya pemain-pemain startup yang awal-awal muncul, cuma dari corporate itu juga bisa mengambil alih startup Indonesia saat ini gitu. Betul. Kita juga baru kemarin bikin report sebetulnya ya. Jadi salah satu yang jadi challenge khususnya buat startup-startup di luar sana adalah keberlangsungan mereka. Karena kita bisa ngelihat kalau di Jakarta rata-rata dari startup itu mereka kurang lebih ada venture capital, ada angel investment, bootstrap juga ada. Tapi kalau kita keluar Jawa, ketika kita lakuin survei, sumber pendanaan mereka nomor satu adalah bootstrap, yang artinya mereka keluar uang sendiri. Dan umur mereka juga rata-rata jauh lebih pendek. Nah, jauh lebih pendek itu tuh bukan karena mereka uangnya habis duluan, karena memang iya juga, tapi juga karena salah satu faktornya adalah pendanaan dari VC itu akan mempercepat kemampuan mereka untuk ngetes produk mereka gitu ya. Jadi kita cuman bukan ngomongin seberapa banyak lu punya uang sehingga lu bisa lama sekali, tapi uang ini tuh di satu titik tertentu bisa membuat startup ngelakuin yang mereka tadinya tidak possible untuk dilakukan dengan uang mereka sendiri gitu ya. Contohnya kayak untuk expand ke Jakarta itu kan butuh gedung apa segala macem. Kalaupun butuh kalaupun butuh dana sampai segitunya ya. Nah, startup yang di luar daerah, mereka mungkin beberapa punya kemampuan untuk ya bertahan hidup 3 sampai 5 tahun, yang mana cukup lama untuk umur startup. Tapi mereka cuma bisa bertahan hidup tapi tidak mampu melakukan ekspansi. Disitulah VC salah satunya punya peran penting, ditambah dengan banyak banget peran-peran lain. Contohnya ketika VC merasa bahwa kita perlu menggalakkan ESG misalkan ya, Green Initiative, VC bisa aja memilih untuk menggunakan dana mereka khusus untuk investasi di ESG, dan itu artinya akan mendorong lahirnya ESG yang mungkin tanpa ada dorongan seperti itu tidak akan lahir secara natural gitu. Oke, jadi memang cukup kompleks juga ya. Betul. Terkait dengan pendanaan startup ini ya, apalagi startup yang memang basically itu di luar Jakarta. Betul, aksesnya kurang merata. Oke, seperti itu ya friends ya. Jadi ini menarik banget nih. Jadi nggak semuanya startup ada di Jakarta sebenarnya ya. Oh iya betul. Ternyata banyak juga di luar sana startup yang di Jawa ataupun di luar Jawa gitu ya.
Ya teman-teman, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah di sini aku mau tanya nih, kira-kira ngomongin soal ekosistem startup, sebenarnya apa sih, kenapa itu bisa menjadi menarik bagi pemain lokal startup Indonesia ataupun perusahaan luar yang ingin masuk ke Indonesia nih? Oke, menarik kenapa? Karena saya akan jujur saja bahwa kalau kita ngomongin startup luar, Indonesia menarik karena kita punya begitu banyak calon pengguna. Jadi di mata mereka, at least ketika saya berbicara kepada para startup yang dari luar 5 tahun yang lalu, bagi mereka at some point nggak bisa dipungkiri Indonesia itu market, right? Tapi bagi kita yang di dalam, ini juga berarti bahwa ada kemungkinan bahwa kita hanyalah sebuah market yang sifatnya mengkonsumsi, let's say, barang dan jasa dari luar. Padahal kita secara internal di Indonesia juga punya kemampuan untuk memproduksinya juga gitu. Nah, saya nggak bilang ini 100% hal yang buruk, karena begitu ada banyak startup masuk ke Indonesia yang tertarik, sekali lagi karena jumlah orang kita banyak, mereka juga datang dengan knowledge, ya kan? Mereka juga datang dengan produk dan jasa yang cenderung mendisrupsi cara kita bekerja atau beroperasi sehari-hari. Jadi sebetulnya ada, in a way, ada knowledge transfer yang terjadi secara tidak sengaja gitu kan. Nah, dan juga sebetulnya jadi sumber inspirasi. Nah, sekarang tinggal masalah bagaimana anak-anak dalam negeri kita sendiri yang sudah melihat itu terjadi dari luar untuk membuat sesuatu yang bahkan jauh lebih baik lagi dengan menggunakan pengetahuan lokal yang sebetulnya seharusnya diketahui oleh orang lokal jauh lebih baik lagi gitu. Itu kenapa juga kita lihat nggak semua startup dari luar tuh masuk berhasil gitu, right? Ya, saya rasa memang ada plus and minusnya. Itu juga secara natural terjadi, tapi di titik ini kita sendirilah yang harusnya nge-serve kebutuhan dan masalah yang unik yang terjadi di Indonesia. Karena beda pulau bisa jadi masalahnya beda juga gitu. Oke, berarti kalau aku bisa nangkap poinnya, ya mau nggak mau walaupun banyak startup yang masuk Indonesia, tapi kita sendiri sebagai masyarakat lokal juga tetap harus bisa adaptasi ya, untuk bisa menyerap ilmu-ilmu itu dan juga ya menjadikan itu sebagai memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita, apa yang dibutuhin sama masyarakat kita. Yeah, exactly. Oke, jadi kalau aku nggak salah misalkan nih contohnya kayak Grab gitu nggak sih? Grab kan perusahaan luar, nah mereka masuk Indonesia dan ternyata ya banyak sekarang fitur-fitur yang ada di Grab yang mungkin awalnya itu nggak ada di aplikasi, kurang lebih seperti itu nggak? Saya akan jujur aja, saya nggak terlalu membedah fitur Grab, ya. Tapi kurang lebih esensinya seperti itu. Seperti itu. Karena gini, begitu ada startup dari luar masuk, mereka kan cenderung kurang lebih udah ngetes itu di pasar mereka duluan. Teknologinya sudah jadi duluan, dan most likely punya dana yang lebih besar, sehingga begitu masuk ke Indonesia, mereka bisa mendeploy produk dan jasa mereka dalam skala yang kalau kita mulai duluan itu akan sangat susah gitu. Nah, poin dari sini adalah itu tuh sebagai bentuk edukasi bahwa satu, it's possible untuk dilakukan. Kedua, kita juga bisa menganggap bahwa mereka adalah pembuka pasar pertama karena mereka juga bisa gagal. Nah, begitu mereka gagal, itu sebetulnya salah satu poin yang kita bisa tangkap lah ya untuk jadi pembelajaran kita dan nggak mengulangi kesalahan yang sama. Walaupun di dunia startup, timing sebetulnya juga penting karena semua udah mantep nih, produk, orang, udah nggak ada cacatnya sama sekali. Komponen terakhir, time, itu bisa jadi sangat penting karena sekarang kita tahu lah ya, ada banyak toko hijau, toko orange segala macam. Tapi toko online itu udah dari dulu ada, tapi timingnya belum tepat sehingga belum berkembang pada masa itu. Misalkan kita ngomongin 20 tahun yang lalu gitu. Oke, berarti bisa dibilang ya untuk startup menjadi besar juga takes time juga ya. Takes time dan di time yang benar. Oke, seperti itu ya WooFriends ya. Jadi ketika mungkin di sini di luar sana WooFriends pengen bikin startup gitu ya, kolaborasi dan lain-lain ya, memang waktu juga harus diperhitungkan. Jangan asal mau langsung besar gitu ya, itu juga nggak bisa ya. Iya, kalaupun mau belum tentu bisa. Iya, betul. Oke, kalau gitu mungkin kita next kita bakal ngomongin program. Nah, di sini aku mau tanya kira-kira sebenarnya program apa saja sih yang cocok dilakukan oleh sebuah ekosistem startup?
Oke, wah ini pertanyaannya cukup sulit, tapi saya rasa ini pertanyaan yang bagus karena gini, negara Indonesia punya sebuah keunikan yang saya dari dulu baca, dari kecil selalu baca Indonesia itu negara yang terbentang dari ujung ke ujung, sangat besar sekali. Tapi begitu do bisnis baru kerasa kenapa ini matter. Di negara-negara lain yang jauh lebih kecil, very small, begitu ada satu sistem yang dideploy, semua orang bisa menikmati dengan mudah. Ya contohnya kayak Singapura misalkan, dengan populasinya itu jauh lebih kecil, bikin satu program, bikin satu kebijakan, semua bisa adopsi. Di Indonesia pulaunya aja udah cukup banyak gitu kan, jadi tantangannya beda. Nah ini balik lagi kayak program apa yang cocok. Menurut saya setiap daerah akan punya challenge-nya masing-masing, sehingga saya tidak bisa menyebutkan satu program yang akan cocok sekali luar biasa. Tapi kita sudah punya sebuah kejadian di mana Jawa ini jadi central of everything, dan yang lainnya cenderung either kamu bisa pindah ke Jakarta dan mencoba peruntungan kamu, or stay di sana dan ya mungkin juga nggak bisa berkembang secepat itu. Jadi salah satu program yang menurut saya akan ngebantu adalah, saya nggak tahu programnya seperti apa, tapi bagaimana cara kita mentransfer knowledge baik di internal Indonesia sendiri gitu. Jadi dari Jakarta keluar, dari luar ke dalam. I think program itu juga bisa dilakukan oleh semua pemangku kepentingan ya, nggak cuman government aja gitu. Contohnya kayak visi, kenapa nggak sering lebih main ke daerah-daerah luar gitu. Corporate yang punya program-program dan punya uang, kenapa nggak bikin program startup khusus di luar Jawa misalkan. Dan ya tentu saja saya sebagai salah satu pemainnya, khususnya di media, ya kita juga kenapa nggak bisa misalkan mempublikasikan lebih banyak startup-startup mengenai di luar Jawa misalkan. Yang mana jadi salah satu fokus kita lah ya di tahun ini untuk turut juga berkontribusi gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau ngomongin program yang nggak bisa dipukul rata gitu ya, jadi nggak yang program di Jakarta mungkin belum tentu works di mungkin di luar Jakarta, bahkan di Jawa pun belum tentu bisa berhasil juga gitu ya. Jadi memang perlu adaptasi terkait dengan program-program startup di Indonesia. Oke, itu ya program-programnya teman-teman. Kalau kita berbicara tentang program, nah mungkin ini juga masih lagi-lagi tentang ekosistem startup. Nah kira-kira menurut Henry sendiri gimana sih cara untuk maintain sebuah ekosistem startup untuk tetap produktif? Oke. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah lihat satu akuarium bentuknya bulat, terus dia isiin tanaman, air, ikan, serangga, terus dia tutup. Nah begitu ditutup, setahun kemudian baru dibuka, nggak ada yang mati di dalamnya, semuanya masih hidup aja gitu ya. Nah tapi tiba-tiba ikannya nggak jadi 200 ikan, kadang nggak muat juga ya. Keadaannya akan kurang lebih seperti itu aja, karena kita sebut itu sebagai self-sustain ya. Jadi apa yang dibutuhin di akuarium tertutup itu sudah ada semuanya di situ. Nah, saya nggak terlalu akan explore kayak arti produktif, tapi menurut saya adalah gini, ketika ekosistem itu jalan terus, jadi akuarium nggak dikasih makan ikannya, nggak dikasih apa, ditutup setahun masih jalan, itu artinya udah self-sustain. Saya melihat bahwa ini juga potensi yang gede buat Indonesia untuk self-sustain. Nah, tapi untuk self-sustain yang dibutuhin apa? Semua komponen melakukan tugasnya, gitu. Itu yang menurut saya very critical. Karena di salah satu di akuarium itu, contohnya misalkan bakteri di dalam tanah tidak berfungsi dengan baik, itu nutrisi untuk di airnya akan berkurang, ikannya akan mati, tumbuhan yang lainnya juga akan terpengaruh. Ujung-ujungnya kalau kita taruh, salah satunya yang suka ditaruh di akuarium itu adalah misalkan kodok gitu ya, kodoknya juga akan ikut mati gitu. Jadi semua orang harus ngelakuin tugasnya masing-masing dan diberikan diberikan spotlight yang cukup juga. Hanya karena si kodok ini terlihat seperti makhluk hidup yang berada di strata paling tinggi, bukan berarti bakteri yang ada di akuariumnya itu nggak penting. Actually semua matter, semua harus ngejalanin tugasnya. Oke, jadi memang sebenarnya mau nggak mau sebuah startup itu juga harus yang namanya self-sustain gitu ya. Dan semuanya memang harus bekerja sama gitu. Betul. Dan mau bekerja sama. Dan bekerja sama itu salah satu kuncinya adalah ada yang dikasih,
ada yang direlain, tapi ada juga yang diterima. Tidak bisa semuanya diterima, nggak ada yang mau dikasih kembali gitu. Jadi ada yang dikasih, ada yang ngasih, dan ada yang direlain. Betul, direlain dalam bentuk dia juga akan nerima sesuatu dalam bentuk yang lain. Dan itu juga nggak hanya berlaku tentang dunia startup aja, tapi mungkin lingkup terkecil dari kita kerja juga sebenarnya ya kerja sama itu untuk kita bisa works bareng-bareng. Ya contoh ngerjain kerjaan kita supaya bisa sukses gitu ya, misalkan. That's right. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin di luar sana membangun ekosistem startup dan pengen untuk terus sustain. Nah, mungkin di sini udah ngomongin soal tantangan. Kira-kira berbicara tentang tantangan, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Tantangan apa yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan ekosistem startup ini? Banyak jawabannya. Menurut saya banyak jawabannya. Dan menurut saya positifnya adalah berbagai macam pelaku di ekosistem startup di Indonesia sedang, as we speak right now, sedang mencoba untuk memecahkan masalah itu. That's the good point gitu ya. Pemerintah sedang menggalakkan apa yang mereka rasa membantu. Visi juga telah menyisihkan fund-fund tertentu untuk nge-boost misalkan ESG. I think semua orang itu tuh sedang memecahkan masalahnya lah ya. Tapi kalau ngomongin tantangan, menurut saya sih balik lagi ke ekosistem di Indonesia yang sedikit terpusat di Jawa nih. Karena begitu ekosistemnya sudah terpusat dan dia produktif dalam artian growing very much, jumlah kelahiran startup sangat sehat sekali, profitable dan segala macam, maka cenderung fokus akan bertambah di situ lagi, ya kan? Jadi itu jadi positive feedback loop. Funding akan lebih banyak terjadi di Jakarta karena data masa lampau menunjukkan it works gitu. Orang akan cenderung pindah ke Jakarta karena dia juga melihat bahwa di sana ada startupnya, ada kesempatannya. Nah, tapi while itu bagus untuk Jakarta dan Jawa, kita merasa bahwa itu tuh bagus untuk jadi model untuk diterapin ke tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana cara menjadikan kota-kota role model ini dengan ekosistem mini di dalamnya untuk kita apply di tempat-tempat lain gitu. Menurut saya itu tantangannya. Berarti memang jadi intinya tantangannya gimana caranya yang kita udah bisa bangun di Jakarta atau di Jawa juga itu bisa diimplementasikan di kota-kota lain. Betul. Dan itu akan butuh bantuan semua orang, semua pihak. Lagi-lagi kolaborasi ya, kerjasama. Itu teman-teman. Nah, mungkin ini agak sedikit berbeda pertanyaannya dari ekosistem startup ini tentang bisnis. Nah, kira-kira menurut Henry sendiri apa ya bisa dibilang prediksi bisnis apa aja sih yang mungkin bakal hype di 2024 ini nih? Wah, ini pertanyaan lagi-lagi sulit karena katanya kalaupun ada orang yang bisa jawab dan benar itu beruntung aja gitu ya. Sisanya orang cuma semua tebak-tebak. Tapi menurut saya ketimbang saya jawab apa yang hype, mungkin secara pribadi saya akan jawab apa yang actually dibutuhin gitu ya. Karena kalau kita lihat perkembangan startup kayak 3-4 tahun ke belakang itu cenderung meningkatkan konsumsi ya, contohnya kayak marketplace akan meningkatkan konsumsi. Ya Netflix juga sebuah contoh startup yang sangat sukses, tapi in a way outputnya juga meningkatkan konsumsi ya kan. Saya personally menonton lebih banyak movie daripada sebelumnya gitu. Nah, konsumsi ini kan akan selalu diikutin dengan saya nggak bilang dampak buruknya, tapi setelah kita mengkonsum itu akan ada outputnya ya kan. Nah, contohnya kalau kita mengkonsum beli barang online terlalu banyak, contohnya yang akan jadi masalah adalah sampah plastiknya ya kan. Dan yang jadi masalah adalah abangnya yang nganterin ke rumah akan menciptakan polusi gitu. Nah, menurut saya adalah yang akan bagus adalah sekali lagi karena konsep dari ekosistem adalah saling membantu satu sama lain dan keseimbangan. Apa startup yang bisa mengimbangi dampak dari konsumsi itu gitu. Jadi contohnya ESG menurut saya itu akan sangat bagus sekali. Kemana nih sampah-sampah bungkus plastik gitu ya. Saya masih ingat juga beli barang sekecil ini, boxnya segede gini. Di dalamnya ada wrapping lebih banyak lagi. Kita perlu take action, kemana wrapping ini akan saya urus gitu, siapa yang ngurusnya. Terus kedua, dengan
konsumsi digital media, film, movie, dokumenter, TikTok, apa segala macam, itu mungkin akan, dan secara akademisi juga udah dilihat bahwa itu akan meningkatkan kadar stres sebetulnya gitu ya. Nah, apa startup yang membantu actually orang-orang untuk menurunkan stres level mereka gitu. Jadi seiring konsumsi kita makin naik, saya pengen ngelihat lebih banyak startup untuk memitigasi dampak buruk dari konsumsi yang menaik ini. Itu pribadi ya, itu saya pribadi. Mungkin berarti intinya sebenarnya yang dibutuhin terutama di Indonesia ini adalah startup yang memang bermain di hilir ya. Jadi yang memang apa yang ditimbulkan dari masyarakat sekarang itu bisa dibilang menjadi potensi besar potensi ya. bisnis ya untuk startup itu sendiri. Sure. Oke, itu teman-teman mungkin teman-teman di sini punya keresahan-keresahan entah sampah, entah mungkin tadi stres tadi, atau mungkin hal-hal lain, itu juga bisa dijadiin ide bisnis ya. Yang kecil-kecilan dulu juga boleh ya untuk terkait dengan ide bisnis itu. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, dan ini mungkin sangat-sangat penting untuk teman-teman, yang dimana di sini kita berbicara dengan Henry sendiri sebagai salah satu head of Tech in Asia Indonesia, sebagai salah satu media terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira mungkin boleh dari Henry sendiri ngasih tahu tips untuk teman-teman WooFriends yang lagi nonton yang ingin membangun startup. Oke, saya akan memberikan jawaban yang mungkin salah gitu ya. Karena kalau jawaban yang I think universally accepted adalah bangun produk yang diinginkan orang, yang punya skalabilitas yang bagus juga, sehingga bisnisnya tidak cuma di satu spot daerah doang gitu ya. Ini juga jawaban yang actually juga disukai oleh VC, karena VC juga kan mereka kan nggak gampang yang ngasih uang gitu, mereka juga punya resiko di situ, ada resiko yang mereka manage. Jadi ya tentu saja VC akan melihat bisnis yang sehat, dan menurut saya memang harus seperti itu juga. Nah, tapi kalau buat khusus di momen ini gitu ya, mungkin saran saya lebih kepada bangun sesuatu yang penting buat kalian gitu ya, yang matters to your heart juga gitu. Dan walaupun itu tidak dapat menguasai dunia eventually gitu ya, it's okay. I think daripada punya 300 juta pengguna, saya lebih prefer untuk punya kayak 8.000 orang yang actually hidupnya berubah gara-gara produk yang saya bikin gitu. Mungkin pendekatan saya di tahun ini, saya pribadi akan merasa lebih fulfilling di saran seperti itu. Tapi coba tanya saya 5 tahun yang lalu, jawaban saya akan sama. Bikin produk yang actually bisa menjangkau banyak orang, solving problem dengan skalabilitas yang kalau bisa satu dunia pakai. Oke, kalau bisa disimpulin berarti ketika kita pengen bangun bisnis, bangun startup ya, kalau kita bingung mau bangun apa, jangan yang kita langsung lihat ke jangka panjang atau jangka luasnya, tapi memang ya apa yang keresahan kita, apa yang bisa jadi masalah di diri kita, itu mungkin itu juga bisa kita jadikan sebagai ide untuk bangun startup gitu ya. Sure, walaupun ya balik lagi, kadang-kadang apa yang kita alamin mungkin nggak dialamin orang lain ya. Jadi ada salah satu teknik yang menarik sebetulnya yang saya baca, mungkin bisa jadi penutup buat saya. Jadi ada satu metode di mana kalau dalam 1 minggu, kalau nemuin sebuah masalah yang kalian alami, catat aja gitu. Nanti seiring habis 3 bulan, habis 6 bulan, kita bisa lihat catatannya itu kok udah ada 100 biji gitu ya. Nah, dari 100 biji ini kita bisa lihat lagi, ada nggak yang bisa kita jadiin solusi, ada nggak yang udah dipecahin orang lain, atau ada nggak yang sebetulnya udah bukan jadi masalah lagi, itu cuma masalah 1 kali dan nggak pernah terjadi lagi. Tapi ngelihat itu, saya pernah cobain 1-2 bulan, ya cukup menarik untuk ngelihat catatan kita sendiri, sebetulnya banyak masalah yang masih bisa dipecahin. Gitu. Jadi memang lihat masalah yang sering muncul tuh apa, mungkin kita juga bisa jadiin itu ide ya. Betul. Membangun startup. Salah satunya, betul. Kalau gitu friends ya, jadi itu cukup tips yang menarik untuk teman-teman di luar sana yang lagi mau bangun bisnis, startup dan lain-lain. Mungkin kita bisa dari hal-hal kecil yang sering kita rasakan, dan yang paling utama adalah itu juga menjadi permasalahan untuk orang banyak ya. Kalau gitu itu aja teman-teman percakapan kita dengan Henry selaku Head of Tech in Asia Indonesia. Semoga pembahasan kita hari ini seru dan juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak friends. Bye. Thank you.